pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata Kabupaten Sukoharjo ini adalah untuk menampilkan dan memilih sosok putra-putri terbaik yang diharapkan memiliki wawasan kepariwisataan yang luas, berdisiplin, mandiri, serta memiliki kepribadian yang tangguh, konsisten dengan segala ucapan dan perbuatannya, di mana generasi muda sebagai agen perubahan dan mitra pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan khususnya di Kabupaten Sukoharjo. Ibu Ana Haryati Ningsih SEMM dipersilakan. Beliau lahir di Sukoharjo 12 Februari 1970, memiliki pengalaman dan prestasi sebagai founder dan direktur SAS Training Center Kartasura Sukoharjo, Manufacturing University of Queensland, Brisbane di Australia pada tahun 1997 sampai tahun 2000. Beliau merupakan seorang Manufacturing Service Excellence dan juga merupakan pramugari Garuda Indonesia pada tahun 1989 sampai 1994. Finalis nomor 11, David Varela Christopher Marsono, 17 tahun, asal Kecamatan Sukoharjo. Finalis nomor 12, Siwi Fauzia Rahma, 22 tahun, Kecamatan Grogol. Saya mendapatkan soal nomor 14 kepada yang terhormat Ibu Ana Haryanti Ningsih untuk dapat memberikan pertanyaan kepada saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mas Rama Aji Dananto. Ya, benar. Nomor 14, perhatikan baik-baik ya. Pengembangan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Sukoharjo sudah merata dan hasilnya langsung dapat dinikmati oleh masyarakat sekitar. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya desa wisata yang sudah terbentuk di Kabupaten Sukoharjo melalui program desa wisata. Masyarakat dapat mengembangkan potensi yang ada di sekitar desa sehingga roda perekonomian dapat berjalan dengan baik. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan desa wisata? Dan sebutkan desa wisata yang ada di Kabupaten Sukoharjo dan potensi apa yang berkembang di desa tersebut. Silahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Menurut saya, desa wisata merupakan salah satu program dari pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang mengedepankan antara sektor pariwisata dan sektor masyarakat, di mana kedua sektor itu saling berkaitan yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk mensejahterakan masyarakat di sekitar desa tersebut. Kemudian, dari contoh beberapa desa wisata di Kabupaten Sukoharjo, di antaranya yang pertama adalah Desa Wirun di Kecamatan Mojolaban, merupakan salah satu desa wisata penghasil gamelan yang terbesar di seluruh dunia yang sudah bisa mencapai mancanegara. Kemudian desa wisata yang kedua adalah desa wisata kreatif Kenep, di mana di desa wisata kreatif Kenep kita dapat menemukan batik khas Sukoharjo, yaitu batik Kedung Gudel. Kemudian desa wisata yang ketiga adalah desa wisata Ngrombo Kuncoro Baki, di mana desa tersebut merupakan desa yang memproduksi gitar sebagai kerajinan sosial. Dan desa wisata Ngrombo Baki ini juga baru saja menerima penghargaan sebagai desa wisata yang terbaik tingkat Jawa Tengah dan tingkat nasional. Dan yang terakhir adalah desa wisata Trangsan di Kecamatan Gata, di mana di desa wisata ini merupakan desa wisata penghasil kerajinan rotan, di mana di setiap setahun sekali juga diadakan kegiatan parade atau kegiatan grebek penjalin yang sudah dilakukan sebanyak 4 kali, yang terakhir dilakukan pada tahun 2019. Terima kasih.
Cahya Eka Wilaksita. Nomor pertanyaan nomor 16. Baik, dengarkan ya. Opini wajar tanpa pengecualian BTP dari Badan Pemeriksaan Keuangan BPK kembali diraih Pemkab Sukoharjo untuk laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun 2020. Opini WTP untuk LKPD tahun 2020 tersebut merupakan opini WTP kali ke-6 berurutan sejak 2015. Penghargaan WTP merupakan bukti nyata bahwa Pemkab Sukoharjo telah menunjukkan komitmen dan kinerja yang baik kepada masyarakat dalam mewujudkan clean and good governance. Pertanyaannya, apa yang Anda ketahui tentang penghargaan WTP wajar tanpa pengecualian yang dimaksud? Silahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Sukoharjo sudah mendapatkan beberapa penghargaan WTP. Nah, penghargaan WTP adalah penghargaan yang artinya Kabupaten Sukoharjo dapat mengendalikan keuangannya dan mendapatkan penghargaan langsung dari Bank BPK. Terima kasih. Baik, sudah siap Mbak Siwi? Mbak Siwi Fauzia. Mbak Siwi Fauzia Rahma. Oke, baik. Dengarkan ya, simak baik-baik. Nomor pertanyaan 13. Baik. Pada era modern ini, proses penyebaran pornografi menjadi sangat terfasilitasi dengan adanya internet. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara atau upaya Anda sebagai duta wisata dalam mengatasi maraknya pornografi lewat internet? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih Ibu Ana atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Ketika saya menjadi duta wisata, saya yang pertama akan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak menonton porno dan akan memberikan pengertian bagaimana kita untuk tidak menontonnya. Terima kasih. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia menyampaikan kunci dalam menghadapi megashift atau perubahan besar di sektor pariwisata dan ekonomi akibat pandemi COVID-19 adalah dengan mengimplementasikan 3 aspek. Pertanyaannya, siapakah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia saat ini? Dan sebutkan dan jelaskan secara tingkat 3 aspek atau kunci dalam pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif tersebut. Silahkan. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif saat ini adalah Bapak Sandiaga Salahuddin Uno yang mana telah menjabat hingga detik ini. 3 aspek yang akan saya sebutkan adalah inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Inovasi sendiri adalah memunculkan pemikiran-pemikiran baru di mana kita menghadapi pandemi ini. Lalu yang kedua adalah adaptasi. Adaptasi adalah kita memunculkan pembiasaan untuk hidup berbarengan dengan COVID-19. Dan yang terakhir adalah kolaborasi. Kita dapat berkolaborasi dengan ekosistem sekitar kita. Terima kasih. Kok kepadan sambat belas
Mas ku butuh hatimu